Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 155 manfaatkan. Aduh, sakit sekali. Leni semakin sakit karena dia marah. Henry memandang Leni dengan seringai di wajahnya. Wanita bodoh, marahlah. Semakin marah kamu, semakin parah sakitnya. Leni berpikir bahwa bagaimanapun juga, dia telah mencium, memeluk, dan menatapnya, dan dia tidak memiliki kekhawatiran lain. Dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Henry, segera obati aku. Jika kamu tidak bisa sembuh, aku akan mengebirimu. Jangan khawatir, aku berjanji akan menyembuhkanmu." Henry menepuk dadanya, tampak percaya diri. "Hei, faktanya, pemikiranmu rumit di mata dokter kami. Pasien bukanlah laki-laki atau perempuan. Mereka juga tidak jelek atau cantik." "Itu si cantik jelek, pengucapanku salah. Tutup mulut." Leni sangat marah saat melihat Henry mengambil waktu. Henry memiliki 2 jarum perak di tangannya. Dia memandang Leni dan berkata dengan wajah malu, "Bing Bing, tolong bekerja sama dengan saya." "Kerja sama apa?" Leni bertanya dengan lemah. "Buka kancing bajunya." Leni mengangkat tangannya untuk membuka kancing baju di bawah, tapi gagal. Henry menghela nafas. "Hei, siapa bilang kamu adalah gadis penghangat tempat tidurku? Aku akan membantumu hari ini." Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan kedua tangannya untuk membuka kancing pakaian Leni, membuka kancingnya sepenuhnya. Perut mulus dan kulit putih mulai terlihat, dan matanya tertarik. "Retakan, aduh!" Henry menutupi kepalanya dan berteriak. "Apakah kamu sudah cukup melihat?" Matanya yang dingin hampir terbakar. Cukup, kata Henry dengan panik. "Apakah itu cukup?" Leni bertanya dengan suara dingin. "Tidak, saya tidak cukup melihat." Henry tidak memperhatikan sejenak dan dikelilingi oleh Leni. "Brengsek!" Leni menamparkan kepala Henry lagi. Henry frustrasi, kepalanya selalu terbentur dan membuat dirinya bodoh. Henry memutar matanya dan tidak mulai merawat pasien tersebut. Sebaliknya, dia mulai berbicara dengan Leni. "Leni, kamu pasti sangat pintar jika kamu begitu cantik. Bolehkah aku bertanya padamu?" Leni sangat terluka sekarang. Dia benar-benar tidak ingin berbicara. Tetapi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Henry. Jadi dia berkata dengan lemah, "Tanyakan. Apakah kamu tahu wanita seperti apa yang paling disukai pria?" Henry bertanya dengan seringai di wajahnya. "Saya tidak tahu. Mengajukan pertanyaan ini padaku saat ini sungguh gila. Jika Anda memanfaatkan saya dan tidak dapat menyembuhkan penyakit ini, saya akan bertarung bersama Anda." Henry menjawab dengan serius, "Itu adalah keindahan gunung es sepertimu. Kamu?" Leni tidak tahu harus senang atau marah. Karena semakin Anda mampu menolak seseorang yang jaraknya ribuan mil, semakin besar rasa pencapaian yang akan dirasakan seorang pria ketika dia ditaklukkan. Henry tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bajingan!" Leni mengumpat dengan marah dan mencoba untuk duduk. Tubuhnya mati rasa, dan ada jarum perak di titik kihai.
Leni merasa seolah-olah gas perlahan mengalir keluar dari tubuhnya di sepanjang jarum, dan rasa sakitnya jauh berkurang adalah perut bagian bawahnya terasa seperti es dan salju mencair. Saya akan menanyakan pertanyaan lain. Pertanyaan ini adalah teka-teki yang sangat lucu. Mari kita lihat apakah Anda bisa menebaknya. Tidak, jangan tebak-tebakan. Jika Anda ingin menyembuhkan suatu penyakit, Anda harus menebaknya. Henry memiliki sikap yang tidak diragukan lagi. Selama periode 3 kerajaan, ada 3 keluarga budak seks. Tahukah kamu siapa mereka? Itu adalah budak dengan nama keluarga ketiga, bernama Lubu. Leni tidak bisa menahan tawa. Dia tidak berpendidikan. Oh, kamu masih punya ilmu. Aku paling mengaguminya. Dia bisa menembak ayam dari belakang. Henry tampak kagum. Ini 3 tombak, bukan ayam. Leni benar-benar terhibur dengan kata-kata Henry kali ini. Ah, tiba-tiba tubuhnya terasa mati rasa lagi, dan sebuah jarum perak ditusukkan ke titik Guan Yuan. Henry berdiri dan meletakkan tangan kanannya di atas 2 jarum perak. Kedua jarum tersebut memasuki titik Guan Yuan dan keluar dari titik Qihai, lalu berbalik. Leni merasakan aliran panas masuk melalui jarum kedua, dan aliran udara dingin keluar bersamaan dengan jarum pertama. Saat dia masuk dan keluar, tubuhnya menjadi semakin nyaman dan hangat. Rasa sakit yang saya rasakan sekarang menghilang, dan alis saya yang mengerutkan kening berangsur-angsur mengendur. Saya merasakan panas yang sangat dingin di perut saya terus berkumpul. Awalnya Audio seperti milik air hangat, Softer Channel. perlahan mulai memanas, dan akhirnya seperti nyala api yang berkobar cepat pemanasan. Rasa hangat itu menyebar perlahan ke seluruh tubuh. Leni perlahan menutup mata indahnya, dan mulai menikmati perasaan ini. Seluruh tubuhnya rileks dengan nyaman, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Wajahnya menjadi kemerahan, dan dia menjadi sangat cantik. Wos, 2 jarum perak tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan berdiri tegak di telapak tangan Henry. Leni tidak bisa menahannya dan malah mengeluarkan erangan pelan, yang membuat darah di perut bagian bawah Henry mengalir deras. Oke, kamu sudah selesai, kata Henry sambil tersenyum. Tidak sakit lagi, terasa nyaman sekali. Setelah Leni selesai berbicara, dia perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat ke arah Henry, ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia menemukan bahwa matanya telah menatap perutnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa pakaiannya tidak diikat, dan buru-buru mengambil pakaian itu untuk menutupinya, dan amarahnya langsung meningkat. Jika kamu ingin memberantasnya sepenuhnya, kamu tidak boleh marah sekarang, kata Henry dengan teguran serius. Leni memikirkan perasaan ingin mati yang dia rasakan barusan dan perasaan nyaman yang dia rasakan sekarang, dan dia menahannya. Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu gugup, aku baru saja melihat semuanya. Henry tiba-tiba mengatakan sesuatu yang hampir membuat Leni pingsan. Henry, jika kamu tidak menjelaskan penyakitku dengan jelas hari ini dan memberantasnya sepenuhnya, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Leni berbaring dengan nyaman di sofa, menatap Henry dengan mata dingin. Kamu ingin selesai denganku, tapi aku tidak setuju.
Karena kamu adalah milikku sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan menyelamatkanmu. Henry berdiri di sampingnya dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Henry, jangan terlalu bangga. Jika kamu memaksaku untuk segera, aku lebih baik mati daripada menurutinya. Lenny menatap Henry, berharap melihat jejak ketulusan di matanya. Ketulusan, dia akan melakukannya. Dia setuju dengan tegas. Bagaimanapun juga, dia tahu perasaannya yang sebenarnya. Oh, wanita galak itu seperti kuda garang. Aku menyukainya. Namun, jika kamu ingin mati, aku khawatir itu tidak semudah itu. Aku bisa membuatmu ingin mati, atau aku bisa membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Setelah Henry selesai berbicara, dia dengan lembut memegang tangannya, mengangkat rambutnya. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya. Meskipun Lenny menikmati perhatiannya, dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia memutar kepalanya ke samping, meraih tangan Henry, dan berkata dengan keras lagi, "Saya ingin tahu penyebab penyakitnya." Audio milik Sopter Channel. Memikirkan kebahagiaan yang dia nikmati selama lebih dari 10 tahun, Lenny tidak ingin menjadi begitu baik, apalagi dimanfaatkan tanpa malu-malu oleh Henry. Menurutnya, Henry menyembuhkan penyakitnya, dan meskipun dia mendapat manfaat, dia tetap mendapat keuntungan darinya. Semakin jelas saya melihatnya, semakin saya rugi. Henry menggelengkan kepalanya dan berpikir, tidak heran dia bisa menjadi seorang manajer. Dia benar-benar memiliki energi yang tidak dimiliki orang biasa. Katakan padaku, jika kamu tidak memberitahunya, aku khawatir kamu akan terus bergumul dengan masalah ini. Bab 156 Pengobatan membunuh orang. Oke, aku akan mengatakannya. Selama kamu melepaskannya, aku akan mengatakannya. Henry terjepit kesakitan dan harus memohon. Lenny melepaskan tangannya dan berbaring di sofa, menatap Henry dengan dua pasang mata, menunggu penjelasannya. Ahem. Mengapa orang tua bertanya seperti anak kecil melakukan kesalahan? Henry berkata sambil terkekeh. Tidakkah kamu pikir kamu hanyalah anak nakal di depanku? Lenny memikirkan junior perempuan yang memegang batu bata emas terakhir kali dan dengan sengaja berkata dengan nada meremehkan. Aku bukan anak kecil. Aku berumur 19 tahun, sudah dewasa, dan aku masih pria sejati, kata Henry sambil meluruskan pinggangnya dan meringkuk di lengannya, mencoba untuk pamer. Ayolah, kamu 3 tahun lebih muda dariku, jadi berhentilah mengomel dan langsung berbisnis. Lenny langsung menyela narsismenya. Tidak apa-apa jika ingin mengetahui penyebab penyakitnya. Tapi kamu harus berjanji untuk hidup damai bersamaku di masa depan. Tentu saja, kamu harus menjadi gadis rumah kacaku. Lenny adalah wanita cantik. Wanita cantik tidak tahan balas dendam dan suka berpelukan. Masalah besar, masalah yang sangat besar. Jika Anda berjanji penyakit saya tidak kambuh lagi dan bisa menjelaskan alasannya dengan jelas, saya akan menyetujui permintaan Anda. Lenny berpikir bahwa hal terburuk yang bisa dilakukan Henry adalah mematikan dirinya sendiri. Pengobatan tradisional Jawa mengajarkan bahwa sakit perut saat haid bisa disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan. Kelebihannya mungkin karena stagnasi dingin, stagnasi darah,
stagnasi Qi, atau stagnasi panas. Kekurangan mungkin karena kekurangan darah atau kekurangan Qi. Anda memiliki kepribadian yang dingin, yang cocok untuk Anda. Orang-orang acuh tak acuh dan bekerja keras, dan mereka sering marah. Qi menumpuk dalam waktu Audio lama milik dan menjadi Software stagnan, Channel. mengakibatkan stagnasi Qi. Untuk menunjukkan pengetahuannya dalam bahasa Jawa tradisional pengobatan, Henry membicarakannya dari sudut pandang pengobatan tradisional Jawa. Meskipun Leni tidak tahu banyak tentang pengobatan Jawa, dia sangat jelas tentang apa yang dikatakan Henry tentang kepribadiannya. Saat kamu sedang mengobati penyakitmu barusan, alasan kenapa aku sengaja membuatmu marah dan kesal adalah agar energimu memadat di satu tempat, stagnan, dan habis sekaligus. Adapun leluconnya nanti, itu untuk membuat tubuhmu rileks. Tubuh berfungsi optimal untuk memfasilitasi perawatan akupuntur saya. Henry berkata dengan sangat santai, seolah semuanya normal. Leni memandang Henry dengan mata bingung. Suatu saat dia adalah seorang mesum, di saat lain dia adalah orang yang kejam, dan di saat berikutnya dia adalah seorang dokter ajaib. Saya tidak tahu apakah itu karena dia berubah terlalu cepat atau karena dia tidak bisa mengikuti ritmenya. Kenapa kamu melihatku seperti ini? Kamu pasti memujaku, kan? Henry melihat mata dingin itu dengan linglung dan berkata sambil tersenyum. Narsisisme, tidak tahu malu. Kali ini Henry tidak merasa sedih, sebaliknya dia merasa bahagia. Tentu saja yang membuatnya semakin senang adalah sofa tempat Leni berbaring telah berubah warna menjadi merah. Ahem, Leni, sudah waktunya kamu membereskan pakaian dan sofamu. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu mengganti pakaianmu? Tepat setelah Henry selesai berbicara, Leni merasa seperti baru saja disengat. Dia begitu nyaman hingga dia lupa tentang adegan di mana kakinya berlumuran darah ketika dia digendong ke atas sofa. Tiba-tiba dia duduk dan menyadari bahwa ikatan pakaiannya masih terbuka. Dia menatap Henry, nyaris tidak menahan amarahnya dan berkata, Henry, keluar dari sini. Jika kamu berani memberitahuku tentang ini, aku akan bunuh diri. Leni tahu bahwa dia tidak mungkin mengancam Henry. Namun Henry masih tidak berani bertindak terlalu jauh dengan mengancam nyawanya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa Henry juga memiliki emosi yang kompleks terhadapnya. Henry tersenyum tipis, mengangkat dagunya, menciumnya dengan lembut, berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia hampir sampai di depan pintu, dia berbalik dan berkata, mulai hari ini, saya akan bertanggung jawab memasak di rumah. Kamu, Leni masih tenggelam dalam kenyamanan ciuman selamat tinggal Henry. Tetapi sebelum dia bisa menikmatinya, dia disiram dengan baskom berisi air dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Jika saya puas, Anda masih memiliki Audio harapan. milik Jika Software tidak, Channel. Anda benar-benar harus menjadi gadis rumah kaca saya selama sisa hidup Anda. Henry melihat bahwa Leni ingin mengancam, jadi dia membalas ancaman dengan kasar. Leni menahan diri untuk tidak marah dan menatap Henry, merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Henry kembali ke kantor Mariam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mariam tahu dia telah pergi ke kantor Leni segera setelah dia masuk,
parfum Leni lebih kuat dari sebelumnya. Namun, memikirkan keputusan yang telah dia buat di dalam hatinya, dia tidak terlalu memperhatikan hubungan antara keduanya, dia dan sahabatnya ini, bahkan membiarkan mereka mengambil jalannya sendiri. Dengan keras, pintu dibuka oleh sekretaris Sela. Maryam sangat tidak puas ketika dia melihatnya mendorong pintu tanpa mengetuk. Tetapi ketika dia melihat wajah Sela pucat dan sangat gugup, dia berdiri. Direktur Maryam, sesuatu telah terjadi. Obat penenang jantung dari perusahaan kami yang dijual ke rumah sakit kota Bandung dan seorang pasien meninggal. Sekarang atasan sedang bersiap untuk menyelidiki kami. Bahkan ada anggota keluarga pasien di luar membawa pasien ke rumah sakit, menuntut kompensasi dan hukuman berat bagi perusahaan. Maryam bingung saat mendengar ini. Henry duduk tak bergerak pada awalnya, dan terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan. Reaksi pertamanya adalah tidak mungkin. Reaksi kedua adalah seseorang telah merusak obatnya, dan tersangka langsung diarahkan ke Yanti. Sejak Windsor menandatangani kontrak hari itu dan Yanti muncul di malam hari, dia tidak bertemu siapapun selama 4 hari. Ini adalah fenomena yang sangat tidak normal. Tepat ketika Maryam sedang cemas dan bingung, Leni juga mendapat kabar tersebut dan berlari masuk. Ketika dia melihat orang-orang di rumah itu, dia tahu bahwa semuanya sudah jelas. Apa yang harus saya lakukan? Leni lebih bertanya pada Henry daripada Maryam. Henry kini sadar dari pemikiran acaknya, dan lebih khawatir tentang apa yang terjadi dengan orang mati yang tergeletak di luar. Dalam masalah ini, Anda fokus pada penyelidikan departemen terkait, serta produksi dan penjualan obat-obatan. Saya akan menangani masalah eksternal. Setelah Henry selesai berbicara, dia berlari keluar sebelum kedua orang tersebut dapat berbicara. Iya betul, dia kabur termasuk ke bawah. Dia hanya punya satu pemikiran di benaknya saat ini, yaitu apakah pasiennya benar-benar meninggal atau kematian palsu. Mengapa obatnya sudah lama digunakan tanpa masalah? Kali ini masalah muncul setelah saya menjualnya, dan itu masalah yang sangat besar. Memikirkan monster Yanti lagi, hati Henry dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri, dan dia bahkan lebih dipenuhi dengan kebencian terhadap Leni, yang dengan sengaja membuat janji 7 hari untuk menyakiti orang. Sebelum Henry tiba di depan pintu, dia melihat sejumlah besar reporter mengelilingi pintu. Sekelompok anggota keluarga berlutut di samping pasien dan mulai menangis. Sementara penjaga keamanan seperti Sudirman dan Wang Erlang nyaris tidak menjaga ketertiban. Adegan itu sangat kacau. Diam, Henry mengangkat dantiannya dan berteriak, dan pemandangan berisik itu langsung hening. Bersambung.